Satria Mulia bongkar uang jatah bulanan Paulo Verhoeven dan ibunya dari Baim Wong. Dilansir dari suara.com. Nah, jadi si Paulo Brajo ini jatah bulanan dia itu suaminya banting tulang dari pagi ke pagi jualan nggak tidur ya. Jadi si Paulo Brajo ini jatah bulanannya itu 120 juta buat dia. Terus 70 juta buat anak-anak. 15 juta dikirim lagi, 15 juta dibuat orang tuanya dia karena orang tuanya itu orang biasa. Kalian tuh jangan gila-gila kayak kekayaan. No, aku tahu. Ada lagi inisial O kalian kira kaya. No, ani-ani juga. Nah, dah, belum lagi termasuk head-on-nya tuh diturutin. Jadi kenapa ketahuan si lakinya ini ngajak si Paula ini deket-deket dulu ya, ewi-ewi persahabatan dulu lah gitu. Nah habis ewi-ewi itu dimanja-manja, dibukalah HP si Paula Brajo ini, kebongkar lah di situ semua gitu. Suka ini juga, oh ya Allah, aku teleponan 1 jam sama Mbak V, jadi kalian jangan bilang gue halu-halu, no, ya. Jadi si Paulo Brajo ini juga sama bawahan suka ini loh, main fisik loh. Tanya aja sana sendiri. Suka main fisik, kejam, sombong ya. Nah terus makanya gue bilang jangan raya-raya jelita ini kan karena kalian kismin di kampung. Jadi melihat orang, pertemanannya arisan ini. No, arisan seperti itu merusak mental seseorang. Tuh. Kenapa? Arisan seperti itu kan menuntut temennya pakai ini, untuk masuk circle itu harus punya ini. Jadi dia, aku harus ini. Iri-irian, kalau ada jatuh satu nggak dipeduliin itu, nggak ada ketulusan. No, makanya jangan bangga banget. Arisan ini, arisan. No, itu kalau ada satu jatuh, emang nolong. Paling cuma nolong seala kadarnya. No, kalau ada yang masuk penjara, emang paling jenguk sekali udah, nggak akan mau masuk penjara bareng sehidup semati. No, jadi kalau kayak gitu kan, jadinya suami yang kasihan. Suami yang dituntut, dijauhkan aku dari istri seperti begitu ya. Yang mau gue banyak cuy di sini, cuy ya, tapi gue selektif. Nah, jadi apalagi kulitku ini semulus bulu angsa ya kan. Nah, jadi memang sebenarnya rekan-rekan suaminya itu, rekan-rekan mereka searisan tuh udah pada tahu guys, cuman diam gitu selama setahun ini. Nanti kalau ada yang baper ya kan, siapa sih nggak ada urusan sama gue nggak kenal dia. Gue juga nggak mau kenal malu ya, apalagi nih ya, tiap malam minggu aku di Plaza Senayan makan di Premier ya, di restoran-restoran. Menteri-menteri aja satu restoran sama aku itu kucuekin, apalagi kalian raya jelita. Dan gue nggak level kenal sama raya jelita guys, jangan kepedean kalian. Kalau kalian yang baper-baper ya, nggak usah telepon gue, telepon sana kantor polisi, nanti di penyidikan gue dateng. Gue gak akan hapus VT gue kecuali TikTok sendiri yang hapus. Usai membongkar identitas pria yang diduga menjadi selingkuhan Paulo Verhoeven, TikToker Satria Mulia membongkar jatah bulanan istri Baim Wong tersebut sebelum digugat cerai. Menurut Satria Mulia, Baim Wong adalah sosok suami yang rela kerja keras banting tulang demi memberikan uang jatah bulanan untuk Paulo Verhoeven. Si Paulo Brajo ini dapat jatah bulanan itu suaminya banting tulang dari pagi ke pagi. Gak tidur, kata Satria Mulia dalam akun TikToknya. Sabtu 26 Oktober 2024. Karena kerja keras itulah, Satria Mulia mengatakan Baim Wong bisa memberikan uang bulanan khusus untuk memenuhi kebutuhan Paulo Verhoeven sendiri capai 120 juta. Selain itu, Baim Wong juga memberikan jatah uang 75 juta untuk kebutuhan kedua anaknya dan 15 juta untuk mertuanya. Jadi, si Paulo Brajo ini jatahnya bulanannya 120 juta buat dia. Terus 75 buat anak-anak dan 5 juta dikirim buat orang tuanya. Katanya kembali. Satria Mulia mengatakan ayah dua anak itu memberikan jatah bulanan untuk keluarga Paulo Verhoeven karena mertuanya adalah orang biasa saja dan bukan dari kalangan kaya raya. Karena itulah, itu orang biasa, ujarnya kembali. Sementara itu, Baim Wong mengetahui istrinya selingkuh setelah melihat isi handphone istrinya. Si lakinya atau Baim Wong ini ngajak Paula deket-deket dulu, diajak ewi-ewi dulu, ya jalin persahabatan, ujarnya kembali. Sebelum memperkoki perselingkuhan tersebut, Baim Wong juga lebih dulu bersikap baik pada Paulo Verhoeven. Habis ewi dan dimanja-manja, barulah dari situ dibuka handphonenya, katanya kembali.